Anak aparat kepolisian beserta kekasihnya, saudara, meninggal dunia setelah dianiaya dan juga diperkosa oleh lebih dari 9 pemuda anggota geng motor. Yoho, buru-buru semua balik lagi nih sama Dunia EU. Masih di karya pasar goib nih, ahoy badah. Sebelum Ayuk mau ngasih cerita yang menegangkan, terlebih dahulu nih Ayuk mau ngucapin makasih banyak buat lo semuanya yang udah setia di channel Dunia EU. Dan kali ini nih Ayuk bakal ngebahas tentang kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Tugas kepolisian sempat terkecoh karena para pelaku geng motor meletakkan sepasang korban di tengah jalan dengan modus kecelakaan tunggal. Nah, karena kasusnya menarik nih, Ayuk mau lo semua tongkrongin channel ini sampai habis. Dan jangan lupa nih ambil hikmahnya dan buang buruknya. So sebelum Ayuk lanjut nih, ada baiknya lo semua pecinta tombol like, terus jangan lupa di subscribe. Biar kenapa nih? Biar Dunia Ayuk makin horor kontennya. Orkes, biar agak kelamaan nih, Ayuk langsung hadirkan ini dia kisah tentang kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Cekin bro. Pokoknya aku mau orang itu dipenjara. Kalian masih inget gak tentang kasus seorang wanita bernama Vina yang tega dihabisi oleh geng motor di tahun 2016 silam di Cirebon? Meski udah 8 tahun yang lalu nih, kisah ini pun kembali viral lantaran adanya pemutaran film yang mengangkat kisah kematian si Vina. Tapi yang bikin dia penasaran di sini nih, katanya temennya Vina yang bernama Linda itu sempat kerasukan arwah Vina untuk membongkar jejak pelakunya. Lantas, bener gak sih nih kalau arwah Vina juga menuntut dendam kepada para pelaku? Bahkan suara rekaman Vina pun juga sempat viral di media sosial. Nah, sebelumnya nih, Ayuk menceritain dikit tentang kronologinya. Jadi, pada tanggal 27 Agustus 2016, tepatnya dini hari, Vina dan kekasihnya yang bernama Reski lagi mengendari motor di kawasan Jalan Perjuangan. Tepatnya nih di depan SMP 11 Kali Tanjung Cirebon. Lalu tiba-tiba aja nih ada sekelompok geng motor yang belakangan dikenal dengan sebutan Moonraker. Wedeo, nama judul film Babang Bone nih. Polresta Cirebon, Jawa Barat berhasil menangkap 8 dari 11 pelaku kasus pembunuhan yang menewaskan 2 orang. Para tersangka yang ditangkap merupakan anggota geng motor Moonraker. Mereka pun mulai ngelemparin batu ke arah Vina dan Bukinnya. Infonya sih, geng motor tersebut berjumlah 11 orang dan diketuai sama cowoknya yang namanya Egi. Saking paniknya nih, Vina dan Bukinnya pun berusaha kabur untuk menghindari geng motor tersebut. Sayangnya nih, pelaku berhasil menangkap korban. Lalu, Reskinya merupakan Bukinnya Vina pun dihabisi oleh para pelaku. Sementara di saat yang sama nih, Vina pun kena roda paksa secara bergantian oleh penyerangnya. Hal tersebut ngebuat 2 sejoli itu pun meninggal dunia. Pelaku pun kembali melemparkan 2 korban tersebut ke jalan layang nih, agar seolah-olah ini adalah korban kecelakaan lalu lintas. Nah, kira-kira begitulah kronologi singkatnya. Tapi setelah kejadian yang terjadi, salah satu teman dekatnya Vina yang bernama Linda sempat mengalami kerasukan. Dan lau tahu siapa yang merasuki Linda? Yomans, doi adalah Vina. Nah, ketika kerasukan inilah Linda sempat diajak ngomong sama paman Linda yang kebetulan nih doi paham sama urusan kayak gini. Paman Linda bilang ke kakaknya Vina yang bernama Marliana kalau yang masuk ke Linda itu adalah Vina. Dan Vina gak akan pergi dengan tenang sebelum ada pesan yang ia sampein. Kira-kira begini nih rekamannya suaranya Vina. Siapa ya anaknya polisinya Dede nggak kenal? Nggak kenal, kabur ke Jakarta dulu. Gak cuma Linda, bahkan teman dekat Vina yang lain pun juga sempat merasakan hal aneh pasca kematian Vina. Doi bernama Indah. Dalam akun Instagramnya Indah mengatakan nih, Vin, kalau kamu udah bahagia di sana tolong jangan ganggu kita sama Poppy sih. Sekarang kan kamu udah beda alam. Nanti kita sama Poppy pulang sekolah bakalan ke situ deh. Bahkan beberapa paranormal pun sempat ikut menerawang tentang kasus pembunuhan yang dialami oleh Vina. Dia percaya bahwa yang masuk itu adalah rohnya asli, bukan jin, bukan apa, tapi memang rohnya Vina. Kebanyakan mereka nih mengatakan bahwa arwah Vina memang masih penasaran untuk membalas dendam. Penasaran, dia mau terungkap karena dia dalam keadaan kesakitan dan terjolimin.
bisa dia menghantuin yang membunuhin itu. Selain itu ada juga nih fakta menarik yang dialami keluarga Vina sebelum melakukan otopsi. Pihak keluarga mengatakan bahwa nih ternyata almarhumah Vina sempat meminta untuk lepas softland, rambut palsu dan behel nih sebelum otopsi. Alasannya nih karena Vina nggak bisa masuk karena 3 hal itu masih nempel di tubuhnya. Lalu pihak keluarga pun sempat cerita melalui kanal podcast. Katanya nih selama 8 tahun jika keluarga nggak ziarah ke makam Vina, maka setiap hari Kamis malam Jumat pasti tercium bau anyir di rumahnya. Ada bau-bau apa? Oh, kayak bau wangi, kayak bau anyir gitu. Wangi sama bau anyir. Itu kalau nggak ditengokin tuh pasti ada. Percaya nggak percaya semua balik lagi ke diri. Bukan babang editor untuk mau jauh bener. Maksudnya maknya tuh balik ke sudut pandang kita masing-masing. Dan sepengetahuan Eyuk yang awam nih, memang kita nih punya namanya jin korin, di mana jin ini suka meniru segala urusan kita yang ada di dunia. Terlepas dari hal ini, kita doain aja agar pihak keluarga korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan pelaku pun dapat tertangkap semua. Orkes dan tuh dia kisah tentang kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Nah segitu aja nih infonya kagak menarik dari dunia Ayu. Kalau semua mau ada request materinya mau dibahas langsung aja tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi nih, kalau Eyuk ada salah-salah kata dan informasi, mohon kiranya dibukain pintu Mbak Aura kasih. Soalnya nih, Eyuk mau joget bareng. Mari berdansa. Mama aja semua dan Eyuk pun ngibrit. Bye-bye. Lost souls dancing in the spectral parade. Candlelight flame.